Baik, Shalom. Hari ini saya akan berbicara dengan tema Pentakosta sejati. Ya, saya ulangi, saya berbicara dengan tema Pentakosta sejati. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini berbicara tentang hal apa saja. Ya, hal apa saja. Ada asli, maka pasti ada palsu. Ini zaman sekarang ini. Apa saja, bicara yang asli pasti ada palsu. Ada mesin asli, ada mesin palsu. Ada oli asli, ada oli palsu. Ada emas asli, ada emas palsu. Ada banyak hal yang asli tapi ada palsu-palsunya di dunia ini, di zaman sekarang. Namun, semua yang palsu-palsu ini hanya berbahaya bagi kehidupan yang sekarang. Hanya berbahaya bagi kehidupan kita yang sekarang di dunia ini. Tapi ada yang paling berbahaya, yaitu nabi palsu. Hamba Tuhan palsu dengan ajaran-ajaran palsunya. Mengapa ini paling berbahaya? Karena ini bukan hanya berkaitan dengan kehidupan kita yang sekarang ini, tapi ini berkaitan dengan kekekalan. Nah, semua ini yang palsu-palsu ini ada di sekitar kita hari ini. Banyak yang tidak tahu, ada juga yang mungkin sulit membedakannya, atau ada yang termakan dengan berbagai hal, karismanya, pesonanya, tawarannya, dan berbagai hal dari yang palsu-palsu ini. Mengapa ada banyak orang yang sudah tahu bahwa ternyata ada penyesatan di sekitarnya, tetapi mereka masih mudah terpengaruh? Paling tidak menurut saya ada 5 kemungkinan. Mungkin masih ada tambahan yang lain, tapi saya sebut 5 dulu. Yang pertama, mungkin karena belum mengetahui atau memahami ajaran yang benar, atau belum diajar. Kita hanya bisa tahu bahwa sesuatu ini hitam kalau ada putih. Kita bisa tahu sesuatu ini salah kalau ada yang benar. Kita bisa tahu sesuatu ini palsu kalau ada yang asli. Ya kalau asli saja kita tidak pernah tahu, bagaimana kita bisa tahu ini palsu? Kalau yang benar kita tidak pernah tahu, bagaimana kita bisa tahu bahwa ini tidak benar? Sehingga munculnya ajaran-ajaran sesat. Sebenarnya ini saya katakan kemarin dalam status Facebook saya, ini dipakai oleh tangan Tuhan untuk menampar banyak orang yang pertama sedang tidur nyenyak, atau mungkin sudah mulai melenceng, meninggalkan kebenaran. Hei, kembali. Kau lihat ini penyesatan lagi merajalela ini. Kau biarkan jemaat terbawa oleh penyesatan. Jadi kalau jemaat tidak pernah dibekali, diajari oleh pengajaran yang benar, maka jangan heran dia tidak bisa benarkan ini benar atau salah. Intinya ada sebut nama Yesus, dia ada di sana. Ada menyanyi, dia ada di sana, dia bilang, oh itu sesama Kristen. Yang kedua, karena tidak mau diajar atau bahkan tidak mau mengikuti pengajaran-pengajaran. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Dia pikir jadi Kristen cukup hari Minggu ke gereja selesai. Ada kesempatan bagi kita untuk mengikuti pengajaran-pengajaran yang luar biasa, yang berbobot, pengajaran yang benar, makanan-makanan rohani yang keras, yang mendalam. Sehingga membuat kita bertumbuh kokoh kuat, tidak mudah digoyangkan oleh berbagai angin ajaran sesat yang datang. Tapi karena malas, merasa diri, oh saya ini mantan majelis 25 tahun, mau suruh lebih belajar itu pelajaran anak katekisasi. Malas, merasa sok pintar, senior. Bahkan ada yang bilang, oh kami ini belajar langsung dari Tuhan. Saya bingung dia belajar langsung dari Tuhan macam apa. Saya pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu dan saya ajak ngomong, mereka bilang, Pak, kami ini tidak andalkan pengetahuan, kami belajar langsung dari Tuhan. Tahu dia belajar jam berapa, di mana, saya tidak tahu. Tapi dia belajar langsung dari Tuhan. Kalau Anda tidak memberikan waktu atau mengambil waktu untuk belajar kebenaran sekarang, jangan heran kalau Anda dan anak-anak Anda dan saudara-saudara Anda kemudian terseret oleh kesesatan.
Jadi kalau ada pengajaran yang benar, gunakan kesempatan untuk ikut. Jangan buang-buang kesempatan. Atau mungkin yang ketiga, belum sungguh-sungguh bertobat. Bagi orang Kristen KTP, orang Kristen yang belum sungguh-sungguh bertobat, ya, dia tidak peduli benar apa sesat. Bahkan ada yang hanya mau cari hal-hal yang bersifat spektakuler saja. Wah, di situ ada mujizat, Pak. Oh ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Saya bilang iya. Dia buta secara jasmani, dia tiba-tiba melihat secara jasmani, tapi dia rohani tetap buta. Wah, dia sembuh dari sakit. Dulu dia miskin, banyak hutang, tiba-tiba dia pulih secara ekonomi. Ya, itu yang mereka cari. Mereka tidak mau cari pengajaran-pengajaran yang berbobot, yang benar. Makanya tidak heran di mana ada kesembuhan dia ada di situ, di mana ada mujizat dia ada di sana. Karena dia cari itu. Menyikapi fenomena-fenomena itu, saya bilang pemberitaan Injil lebih penting dari kesembuhan. Oh, saya Facebook ada serangan masuk. Dengar baik-baik. Kesembuhan jasmani atau kesembuhan fisik hanya memulihkan keadaan kita sekarang, tapi tidak memberikan jaminan apapun untuk keadaan kita nanti. Tapi walaupun Anda tidak sembuh dari sakit, kalau Anda sungguh-sungguh beriman pada Kristus, mengikuti ajaran yang benar, sakit sampai mati tidak soal. Tetap mati masuk surga. Ada amin kok tidak? Paulus berdoa berulang-ulang kali, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Berarti kesembuhan jasmani bukan yang utama. Tapi ini yang menjadi tawaran utama sekarang dari panggung-panggung KKR yang berlebar Kristen ini. Mereka berdalih, bukankah Yesus sering melakukan mujizat, para rasul melakukan mujizat? Benar. Sebutkan satu ayat saja mereka iklan sebelum pergi ke sana. Bawa yang lumpuh, yang timpang, yang buta di sini. Ada kok? Utusan duluan pergi ke tahu di Galilea, kami akan pergi. Kumpul semua orang yang sakit, kami datang. Tidak ada. Begitu banyak orang berkumpul di tepi kolam, Yesus datang sembuhkan satu orang. Berarti bagi Yesus bukan itu yang penting. Memang kalau Tuhan berkehendak dia melakukan itu, tapi bukan itu yang utama. Saya barusan tadi malam nonton satu penggalan video singkat lagi. Ada KKR lagi di NTT. Baru juga mungkin sekitar 3 hari lalu. Kata-katanya begini. Kesembuhan adalah hak Anda. Kesembuhan adalah hak Anda. Saya tidak sebut lagi ini pendeta bernama siapa lagi. Nanti jadi heboh lagi nih. Tapi saya mau bilang kesembuhan itu bukan hak. Kalau Tuhan kasih syukur. Tidak ya sudah. Kalau hak Paulus harus sembuh. Kalau hak. Karena Paulus berdoa minta hak itu. Kalau memang itu hak. Tapi Tuhan jawab Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Itu bukan hak. Jadi jangan sembarang. Wih, tapi yang ngomong ini pendeta besar loh. Dia jutaan umat ikut dia. Jadi Anda ukur kebenaran berdasarkan jutaan umat. Bukan berdasarkan Alkitab. Anda perlu pulang kok. Yang begini bukan baptis ulang. Mari kok saya celup 2 jam di air kok keluar sanbakra. Ini bahaya kalau seperti ini. Kalau Anda mulai mengukur kebenaran bukan lagi berdasarkan kitab suci, Anda sudah bagian dari kesesatan itu. Catat baik-baik. Yang ngomong pendeta besar, Anda pendeta kampung. Ya, Adindi memang lebih sering di kampung tiap minggu. Kebetulan hari ini diminta khotbah di sini saya ada di sini. Kalau tidak saya di kampung. Tapi urusan kebenaran bukan urusan kampung atau kota. Catat baik-baik, tapi kitab suci itu standar. Jadi biar yang ngomong siapapun. Kalau di saya puyasan saya kumpulan anak saya bilang begini. Bayangkan bilang pendeta besar, malaikat datang dia omong salah, setampar dia suruh geser. Artinya apa? Malaikat pun bisa keliru dalam Alkitab, betul tidak? Nah kalau malaikat bisa keliru, apalah ini pendeta kok tersohor jadi kau puji-puji dia, sanjung dia lebih tinggi daripada kebenaran kitab suci. Tuhan sudah berikan kita satu standar yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini yang harus menjadi pegangan buat kita. Tidak boleh yang lain. Mau kata-kata siapa kalau sudah melenceng dari firman, pegang teguh firman. Bukan kata-kata pendeta terkenal.
Atau kemungkinan keempat, ada orang yang sudah mengikuti ajaran sesat. Nah, karena dia sudah terpengaruh, sudah bagian dari ajaran sesat, jadinya apa? Semua apa yang dia omong itu dia bela mati-matian. Kita tunjukkan kebenaran, seorang bilang segudang-gudang kita keluarkan semua pun tetap tidak bisa. Dia bela mati-matian. Lalu dia mulai mencari-cari bahwa kita karena tidak senang, karena kurang tenar, karena ingin dapat uang dan sebagainya. Supaya kita jangan serang ini ajaran. Tapi ada juga orang Kristen yang saya katakan tadi, menganggap semua aliran sama, menganggap semua hal sama, semua saudara dalam Tuhan. Saudara, kalau yang berbeda hanya hal-hal sekunder, masih bisa kita terima. Ya, itu memang bukan sesat, tapi salah, tapi masih bisa kita terima. Namun jika yang berbeda dan bertentangan adalah doktrin primer, ajaran yang utama, pondasi dasar dari kekristenan, tidak bisa kita tolerir. Lalu kita bilang ini saudara dalam Tuhan, tidak ada. Kalau dia sudah tidak lagi berpegang pada ajaran kekristenan yang historis, yang alkitabiah, kita tidak bisa lagi berpetakan bahwa ini saudara di dalam Tuhan. Ini jelas bukan saudara dalam Tuhan. Nah, tapi saudara, penyesatan ini bukan baru ada di dalam gereja. Ya, penyesatan bukan baru muncul dari dalam gereja. Ajaran-ajaran yang menyimpang, ajaran-ajaran sesat sudah muncul dari zaman gereja mula-mula. Dari zaman gereja abad-abad awal itu sudah muncul. Setelah Yesus naik ke surga, mulai muncul beragam penyesatan terjadi. Di zaman Paulus, di zaman Yohanes, di zaman Petrus, itu sudah ada. Sehingga mereka mengecam ajaran-ajaran sesat. Mereka mengecam nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang ada pada masa itu. Jadi bukan baru. Jadi janganlah kita marah, tersinggung, lalu mengatakan bahwa kenapa itu pendeta sok benar. Kalau Anda katakan sikap, mengatakan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, kesesatan sebagai kesesatan adalah sikap yang salah. Anda harus dengan cara yang sama menilai Petrus, menilai Paulus, menilai Yohanes, menilai rasul-rasul yang mengecam keras, bahkan termasuk menilai Yesus. Dan menghakimi Yesus bahwa Yesus salah. Berani. Artinya Anda harus membuang kitab suci ke tempat sampah. Karena anggap itu semua tidak benar. Yang benar adalah konsep Anda bahwa ini orang yang ada berdiri hadapan Anda. Walaupun mengajar sesat, tapi ini orang yang luar biasa, murah, senyum, baik. Karismanya bagus, tidak sama seperti itu. Pendeta suka marah-marah dan sebagainya. Anda lagi ditipu oleh iblis yang memoles luar biasa tampilan luar, tapi isi yang dia kasih adalah racun yang mematikan. Nah saudara, ada kecenderungan yang salah. Ya. Ada kecenderungan yang salah yang saya sering temukan dari kebanyakan orang Kristen. Ini saya temukan dalam fenomena yang barusan terjadi di Kota Kupang. Saya lihat dalam berbagai teman-teman punya status dan berbagai komentar. Saya juga ikut-ikut buat status dan masuk-masuk, tapi saya tidak terlalu inilah. Tapi saya mencoba mulai mempelajari. Saya menemukan kecenderungan yang salah yang tetap sama dari dulu. Kecenderungan itu yang pertama adalah orang Kristen kadang-kadang memiliki konsep yang salah, yaitu bukti seseorang hamba Tuhan yang benar adalah jemaatnya besar, pengikutnya banyak. Ini kesimpulan, kesimpulan yang salah yang pertama yang saya temukan. Pak, pun gereja berapa orang? Tahu kesan di bab tua pun jutaan umat. Jadi ukuran kebenaran adalah banyaknya pengikut, jutaan orang yang ikut dia selama ini. Di mana dia KKR jutaan orang ada, lalu dia anggap itu kebenaran. Itu tanda itu hamba Tuhan yang benar. Saudara, kalau ini yang menjadi ukuran saudara, saudara sudah mudah dan sedang digoreng oleh setan, oleh iblis dan penyesatan yang dilakukan. Ini jelas salah. Ada banyak aliran-aliran yang mengandung kesesatan, kesalahan dalam ajaran mereka. Tapi diminati oleh banyak orang Kristen. Saksi Yehova pengikutnya sekarang berapa? Luar biasa. Saksi Yehova besar sekali. Anda jangan salah.
Jadi Anda mau mengatakan bahwa saksi Yehova itu adalah benar? Karena Anda melihat bahwa pengikutnya semakin hari semakin bertambah banyak. Anda coba cari kisah hidup Sai Baba yang pernah mengklaim diri sebagai titisan Kristus. Dia buat banyak mujizat, begitu banyak orang, jutaan orang, bahkan pengikut bukan hanya di India, di seluruh dunia ada. Tapi bukankah ini bukan hamba Tuhan? Atau Anda mau ukur dari pengikutnya ini? Yang kedua, kecenderungan yang salah, yang kedua yang saya sering temukan adalah bahwa mengatakan bahwa bukti seseorang itu hamba Tuhan atau gereja yang benar adalah karena ada mujizat. Yang miskin jadinya diberkati, yang sakit jadinya sembuh. Ini dua ukuran yang sering saya temukan. Pak Su berdoa berapa orang sembuh? Bab tua berdoa orang sembuh, Pak. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kita semua kalau sakit pingin sembuh. Betul tidak? Saya juga, apalagi sering sakit-sakit, saya juga pingin sembuh. Tapi keinginan untuk sembuh tidak boleh membuat kita menampik dan membuang kebenaran hanya karena memuaskan keinginan kita untuk sembuh. Lalu kita menjadikan kesembuhan sebagai ukuran bahwa ini hamba Tuhan. Ingat, nabi palsu juga bisa melakukan mujizat. Matius 7:22 kita bisa lihat. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23 dia bilang, pada waktu itu Allah aku akan berterus terang kepadamu, kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi rupanya dia buat mujizat luar biasa, usir setan. Tuhan bilang, enyah engkau pembuat kejahatan. Ini baru satu kasus saja. Artinya kalau ada satu kasus saja yang menyatakan ada orang yang melakukan mujizat mengusir setan, Tuhan bilang pembuat kejahatan. Ini jelas menunjukkan bahwa tidak semua orang yang buat mujizat pasti hamba Tuhan sejati. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Mujizat lagi-lagi. Menjadi daya tarik luar biasa dari ajaran sesat untuk menyesatkan orang-orang Kristen. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ini paling menarik bagi banyak orang, inilah yang setan selalu pakai. Mujizat-mujizat palsu. Karena itu tadi saya katakan, dasar atau ukuran, titik tolak, patokan, standar untuk menyatakan sesuatu sesat. Bukan hamba Tuhan terkenal atau jutaan orang ikut. Bukanlah mujizat. Tetapi Alkitab. Satu-satunya tolak ukur. Alkitab satu-satunya standar. Alkitab satu-satunya patokan bagi kita untuk menilai satu ajaran, satu praktek dalam kekristenan benar atau salah, sesat atau tidak sesat. Hanya Alkitab, jangan yang lain. 2 Timotius 3 ayat 15-16 bilang begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi itu fungsi Alkitab jelas. Menyatakan kesalahan. Jadi jangan bilang kita cari-cari kesalahan. Bukan cari-cari kesalahan itu ada unsur tidak senang. Ini bukan mencari-cari kesalahan. Tapi kita menyatakan kesalahan. Demi kepentingan siapa? Kepentingan umat agar jangan disesatkan. Saya kutip kata-kata Pak Budia Sali. Beliau bilang begini. Banyak orang yang lebih suka menekankan ajaran-ajaran yang mereka dapatkan melalui nubuat, bahasa roh, penglihatan, pendengaran dan sebagainya daripada kitab suci atau firman Tuhan sendiri. Banyak orang yang kalau ingin mengetahui kehendak Tuhan bukannya mencari
atau mempelajarinya dalam kitab suci, tetapi meminta Tuhan memberi petunjuk melalui nubuat, penglihatan dan sebagainya. Kembali Pak Budi Asali melanjutkan, ajaran mereka didasarkan pada kitab suci tanpa sesuatu. Yang dimaksud dengan sesuatu itu bisa berupa macam-macam. Misalnya pengalaman, ajaran-ajaran didapatkan melalui nubuat atau bahasa roh, mimpi, penglihatan, pendengaran. Suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati. Mereka pakai itu. Alkitabnya mereka bilang mereka pakai, tapi ada tambahan-tambahan yang lain. Ini yang kita temukan. Sehingga kalau mereka sudah tambah dengan kesaksian pelayanan mereka di daerah ini dan ada begini-begini, wow, kita semakin merasa terbawa dengan kesaksian-kesaksian tadi dan berarti ini memang hamba Tuhan yang benar. Lalu kita mulai simpan Alkitab dan hanya mau dengar. Kita lupa bahwa jemaat harusnya itu menguji segala sesuatu dengan Alkitab. Bukan simpan Alkitab, dengar ini putar balik. Bapak saudara, semua bentuk pengalaman orang percaya harus berdasarkan Alkitab. Inilah yang disebut dengan sola scriptura. Jika pengalaman bertentangan dengan Alkitab, maka pengalaman harus ditolak. Saya kutip kata-kata pendeta Stephen Tong dari bukunya Baptisan dan Karunia Roh Kudus Halaman 3. Ini kata-kata yang luar biasa. Ya. Prinsip utama dalam pembahasan seluruh tema Alkitab adalah kebenaran lebih penting dari segala jenis pengalaman. Kebenaran lebih mutlak daripada pengalaman. Dan kebenaran lebih tinggi daripada pengalaman. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip di atas, maka yang pertama, kebenaran harus memimpin pengalaman. Yang kedua, kebenaran harus menguji pengalaman. Yang ketiga, kebenaran harus menghakimi pengalaman. Jadi kalau pengalaman bertentangan dengan kebenaran, buang. Bukan pengalaman dipertahankan dan kebenaran yang dibuang. Itu keliru. Kembali pendeta Dr. Stephen Tong berkata, jikalau pengalaman kita ternyata berbeda dengan prinsip Alkitab, apakah yang harus kita berbuat? Apakah kita sedemikian mencintai pengalaman yang telah kita alami sehingga akhirnya kita mengorbankan kebenaran? Ataukah kita sedemikian menyayangi pengalaman itu, tidak mau menerima kesalahannya, kemudian mulai mencari-cari ayat Alkitab yang mendukung sehingga ayat-ayat yang tidak relevan dipaksa untuk menyetujui pengalaman. Nah ini yang sering kita temukan dalam banyak pengajar sesat. Pengalaman dia angkat, dia mulai copot-copot ayat untuk mendukung ini. Dan ini masalah. Orang mulai tertipu dengan semua itu. Akhirnya terseret oleh ajaran sesat. Seperti saya sampaikan tadi, Kota Kupang baru saja dihebohkan dengan satu peristiwa besar. Satu KKR besar yang akhirnya menjadi heboh dan mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan. Ya, banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta di luar NTT juga ikut membahas ini. Ya, sampai saya lihat video terakhir ada orang dari Malaysia juga. Berbagai ragam penilaian diberikan. Ada yang mendukung, ada yang membela, ada yang memilih level seolah-olah netral dan macam-macam. Lalu ada yang satu sisi tidak membela tapi kebetulan lagi kurang senang dengan kita, mulai serang balik kita. Nah, ini juga persoalan. Jadi kita mulai melihat berbagai kepentingan masuk dalamnya. Tapi saya percaya bahwa kita tetap punya kepentingan yang satu, yaitu kebenaran harus dinyatakan dan ditegakkan. Pak Esra punya kata-kata saya suka sekali. Kebenaran harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Mau omong apa ke kita terserah. Ini bicara kebenaran, tidak ada kompromi. Kebenaran harus dinyatakan, kebenaran harus ditegakkan. Nah, oleh karena itulah saudara, pagi ini saya membahas tentang Pentakosta sejati. Seperti saya bilang di awal tadi, kalau ada asli, pasti ada palsu. Ya toh? Kalau ada yang asli, pasti ada yang palsu. Ya. Ada Pentakosta sejati, berarti ada yang tidak sejati. Ada yang palsu. Nah, untuk itu mari kita buka Alkitab, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudara, apa itu Pentakosta dan apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Ya, Pentakosta secara sederhananya adalah hari turunnya Roh Kudus atau pencurahan atau pembaptisan Roh Kudus. Ya, itu Pentakosta. Yang terjadi pada hari ke-50 setelah Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus. Sedangkan Pentakosta Perjanjian Lama adalah hari ke-50 setelah Paskah PL, Paskah Perjanjian Lama. Di mana pada hari itu orang Yahudi memperingati dua hal, yaitu penerimaan 10 hukum Taurat dan sekaligus syukur ya panen gandum. Nah, yang kita bahas di sini adalah Pentakosta Perjanjian Baru, ya. Karena dalam Kisah Rasul pasal 2, Pentakosta Perjanjian Baru di situ menggantikan Pentakosta Perjanjian Baru Lama. Nah, saudara, Pentakosta ini adalah satu janji dari Yesus yang digenapi dalam ayat atau teks yang kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13 ini. Sebelum Yesus naik ke sorga, dia perintahkan murid-muridnya untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kenapa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem? Kita lihat dalam Kisah 1 ayat 4 dan 5. Pada hari itu ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar padaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita baca terus sampai ayat yang ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Pentakosta ini adalah pemenuhan penggenapan janji Yesus tentang Roh Kudus. Pemberian, pencurahan atau pembaptisan Roh Kudus. Nah, ini Pentakosta. Nah, kalau demikian pertanyaannya adalah siapakah yang membaptis dengan Roh Kudus dan siapakah yang menerima baptisan dengan Roh Kudus ini? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, yang membaptis. Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air, ini kata-kata Yohanes. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih besar kuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Catat baik-baik ini. Siapakah yang melaksanakan baptisan dengan Roh Kudus ini? Yesus. Satu-satunya yang pelaksana baptisan ini adalah Yesus.
Tidak pernah dicatat satu orang rasul pun melaksanakan baptisan Roh Kudus. Tidak ada. Kalau ada, tunjukkan kasih saya ayatnya saat ini juga. Saya buang ini ajaran yang saya pegang. Ayat ini dengan jelas sekali. Dan Kisah pasal 2 adalah pemenuhan terhadap janji ini. Dia membaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang dibaptis dengan Roh Kudus? Yohanes 7 ayat 38 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi yang baptis Yesus. Yang dibaptis orang percaya. Ya, ini prinsip yang tidak boleh kita buang. Yang membaptis atau melaksanakan baptisan ini Yesus. Ya. Yang mengutus Yesus. Dan tolong dicatat lagi, dengar baik-baik, baptisan Roh Kudus ini atau penerimaan Roh Kudus ini hanya terjadi satu kali saja. Tidak ulang-ulang. Satu kali Roh Kudus sudah diberikan, sudah masuk berdiam dalam diri seseorang, dia tidak akan keluar kemana-mana lagi sampai selama-lamanya. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan beberapa lama. Atau kadang-kadang. Tapi dia menyertai kamu selama-lamanya, berarti tidak akan pernah ada masa di mana dia meninggalkan. Dia terus menerus ada. Dan menyertai. Berdiam di dalam kita. Oleh karena itu saudara, banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Yang mempraktekkan sesuatu yang jelas-jelas salah. Dan tidak alkitabiah. Apa yang dipraktekkan yang salah dan tidak alkitabiah ini? Yang pertama, bertindak seolah-olah dia adalah si pengutus. Dia adalah agen. Dia adalah yang memerintah dan mengutus Roh Kudus. Dengan berkata, ayo Roh Kudus. Ayo Roh Kudus. Atau terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Kelihatannya spektakuler sekali. Oh, ini orang hebat. Dia bisa utus Roh Kudus. Dia bisa kirim Roh Kudus. Tapi saudara dengar baik-baik. Ini penyesatan. Ini tidak alkitabiah. Hanya Yesus yang adalah pengutus, pembaptis Roh Kudus. Yang lain palsu. Yang lain putar balik. Tidak pernah ada rasul yang melakukan hal ini. Apalagi hamba Tuhan yang bukan rasul. Rasul tidak. Ini anak kemarin hamba Tuhan mau mengaku-ngaku lebih tinggi dari rasul lagi dia. Ini secara. Yang kedua yang sering kita temukan kesalahan. Yaitu aneh dan salah ketika ada orang Kristen yang setiap tahun masih adakan doa malam Pentakosta untuk siap terima pencurahan Roh Kudus. Kebiasaan ini saya masih temukan. Ada banyak gereja persekutuan masih adakan doa 10 hari mau terima Roh Kudus. Ini tidak alkitabiah. Pembaptisan atau pencurahan Roh Kudus satu kali terjadi untuk selama-lamanya. Pemenuhan Roh Kudus itu yang bisa berulang-ulang. Jadi kalau berdoa 10 hari puasa untuk menerima Roh Kudus, ini keliru, ini salah. Tapi kalau Anda rasa Anda sudah berdosa dan Anda minta ampun pada Tuhan, Anda kembali dipenuhi. Kepenuhan Roh Kudus dengan pembaptisan Roh Kudus berbeda. Dan praktek berdoa minta Roh Kudus dicurahkan tiap tahun, itu salah. Tapi ini kesalahan menurut saya bukan main-main. Karena ini kesalahan yang sekaligus menghina dan menyepelekan Roh Kudus. Saya dalam hati berpikir, untung Roh Kudus bukan saya. Kalau saya mungkin saya sudah tampar bola balik. Saya ada di sini lu panggil-panggil bilang saya seolah-olah saya ada jalan ke setengah lu ini. Tapi justru itu meragukan bahwa Roh Kudus ada dalam diri orang itu. Tiap tahun melakukan ini. Ini salah.
Seperti saya katakan tadi, perlu dicatat bahwa dipenuhi Roh Kudus dengan baptis dengan Roh Kudus adalah dua hal berbeda. Dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah hal menerima Roh Kudus, dan itu terjadi satu kali. Pada saat seseorang percaya, itu dia sudah menerima Roh Kudus. Nanti ada kasus itu kita bahas. Kalau mereka sudah percaya tapi belum menerima Roh Kudus. Nah, ini kadang-kadang kan dijadikan dasar. Tapi kalau saudara menerima ajaran secara baik dari dasar, saudara akan tahu. Orang yang mati secara rohani tidak mungkin bisa bertobat dan percaya kalau Roh Kudus tidak lebih dulu masuk dalam diri orang itu. Membuka hati orang itu. Menghidupkan dia secara rohani. Lalu dia bisa berespon pada panggilan Injil. Jadi Roh Kudus sudah ada. Oleh karena itulah pemberian Roh Kudus hanya dan secara pasti diberikan hanya bagi umat pilihan Allah. Karena mereka lah yang pasti bertobat dan diselamatkan. Kepenuhan Roh Kudus bisa berkurang. Ya. Karena itu harus terjadi berulang-ulang. Jadi kalau saudara melakukan dosa, kepenuhan Roh Kudus bisa berkurang. Tetapi Roh Kudus tidak keluar dari diri saudara. Yang harus dilakukan hanyalah bertobat dari dosamu, maka Roh Kudus akan kembali memenuhi Anda. Nah, itu beda dengan baptisan Roh Kudus. Nah, sekarang kita masuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus. Sehingga kita bisa melihat, ini loh Pentakosta yang sejati itu yang begini. Ini Pentakosta palsu ini. Ya. Alkitab mencatat paling tidak ada 4 kali terjadinya turun Roh Kudus. Nah, ini perlu kita lihat bersama. Karena ini juga sering dipakai untuk di pelintir-pelintir. Yang pertama dalam Kisah 2 ayat 37-38 di Yerusalem. Dalam Kisah 2 ayat 37-38 di Yerusalem, ini adalah suatu peristiwa yang terjadi satu kali dan tidak berulang, yaitu pencurahan Roh Kudus. Jadi pencurahannya terjadi di situ. Penggenapan janji Yesus terjadi di situ. Artinya, kalau kita lihat, sesudah para rasul menerima itu, lalu mereka berkhotbah, ada orang yang bertobat, dibilang kamu harus percaya dan dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya. Karunia yaitu Roh Kudus sebenarnya. Nah, artinya apa? Setelah para rasul menerima Roh Kudus, mereka menyatakan itu kepada orang Yahudi yang lain yang di Yerusalem agar mereka juga menerima Roh Kudus. Itu peristiwa pertama pada saat Kisah pasal 2 terjadi di Yerusalem. Peristiwa kedua terjadi dalam Kisah pasal 8. Kita bisa baca di ayat 14-17. Itu terjadi di Samaria. Ya, terjadi di Samaria. Dan ini sesuatu yang menarik lagi, sebab di Samaria ternyata sudah ada orang percaya, ya. Tetapi belum menerima Roh Kudus. Kemudian Petrus dan Yohanes diutus ke sana agar orang percaya di Samaria juga menerima Roh Kudus. Dan di ayat 17 dicatat, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Di sini untuk kedua kalinya dikatakan Roh Kudus turun. Jadi yang pertama di Kisah pasal 2 peristiwa besar itu terjadi. Lalu di Samaria Petrus dan Yohanes pergi ke sana tumpang tangan, lalu orang-orang yang sudah percaya bertobat tadi menerima Roh Kudus. Ya, ini peristiwa kedua. Nah, ayat ini sering dipakai sebagai dasar bagi baptisan Roh Kudus oleh kalangan-kalangan yang pegang ajaran baptisan Roh Kudus yang terus mereka lakukan sampai hari ini. Mereka katakan bahwa ini buktinya ada orang sudah percaya tapi belum terima Roh Kudus. Sehingga mereka menyebutnya dengan berkat kedua, ya. Second blessing. Dan menurut mereka tanda seseorang menerima baptisan Roh Kudus adalah rebah, pingsan, ya, berbahasa roh, kejang-kejang, teriak histeris, mulut babusa. Nah, itu mereka punya tanda-tanda orang terima Roh Kudus. Jadi kalau orang itu hanya diam-diam semangat khotbah, itu belum dipenuhi Roh Kudus. Itu andalkan pengetahuan. Tapi kalau orang itu gemetar, mulai omong sembarang, sikar, raba, masako, dan segala macam. Mulai mulut keluar busa kiri kanan dan jatuh, wah itu dipenuhi Roh Kudus. Ini bahaya, saudara.
Lalu peristiwa ketiga adalah kisah 10 ayat 44 di Yudea. Pertama Yerusalem, kedua di Samaria, yang ketiga di Yudea, di rumah Cornelius, orang kafir. Untuk pertama kalinya Roh Kudus turun ke atas orang kafir, maksudnya bukan orang Yahudi, ya, yang orang yang tidak bersunat. Ini terjadi dalam kasus Cornelius. Dia bertobat, dia menerima Roh Kudus, ya, dia dibaptis. Dan peristiwa yang keempat itu terjadi dalam Kisah 19 ayat 1. Ini terjadi di Efesus, di pedalaman. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, ini menjelaskan tentang Paulus berjalan dari pedalaman ke pedalaman sampai di Efesus. Jadi Efesus pada masa itu adalah satu tempat yang adalah pedalaman. Pada masa itu adalah pedalaman. Nah, mereka sudah menerima baptisan dari Yohanes, ya, baptisan Yohanes, tapi belum menerima Roh Kudus. Maka mereka dibaptis lagi dalam nama Yesus Kristus, kemudian baru mereka menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini ada 4 peristiwa. Yerusalem, Samaria, Yudea, dan pedalaman, dalam hal ini Efesus. Ada 4 peristiwa. Di Yerusalem, para rasul tidak tumpang tangan, Roh Kudus datang, ya toh, turun atas para rasul. Di Samaria, Yohanes dan Petrus sebagai rasul tumpang tangan. Di Yudea, penumpangan tangan. Juga di Efesus. Nah, perhatikan dalam ayat Kisah 1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Apa hubungannya dengan 4 peristiwa ini? Jadi rupanya peneguhan atau konfirmasi atas turunnya Roh Kudus, atas janji Kristus tentang pembaptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, itu harus terjadi di 4 ini. Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Efesus, ya, mewakili ujung bumi. Sesudah keempat peristiwa ini, tidak pernah dicatat lagi dalam Alkitab peristiwa turunnya Roh Kudus melalui tumpang tangan para rasul. Tidak terjadi lagi. Selain Kisah pasal 2, peristiwa yang lain itu melalui kehadiran para rasul dan tumpang tangan. Namun tidak ada satu kali pun terjadi di mana saat Roh Kudus turun, yang menerima itu berteriak-teriak histeris, pingsan, muntah-muntah, kejang-kejang. Tidak pernah ada. Kalau saya keliru, tolong buka dan baca dan tunjukkan kasih saya. Dalam peristiwa turunnya Roh Kudus ini, di titik-titik yang saya sebut tadi, adakah satu peristiwa bahwa orang yang menerima Roh Kudus itu muntah-muntah, kejang-kejang, histeris, teriak-teriak kayak orang kerasukan? Ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti yang terjadi akhir-akhir ini yang kita lihat, orang histeris, banting-banting diri, kejang-kejang, itu Roh Kudus atau roh kuda? Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi, jadi jelas bahwa yang rebab, pingsan, histeris, muntah, bukan orang yang lagi menerima Roh Kudus. Tapi ini jelas bukan roh yang dari Tuhan. Roh Kudus itu tertib, sopan, bukan kacau dan sembarangan. Kalau begitu pertanyaan baik kita, mengapa perlu para rasul pergi ke wilayah-wilayah tadi dan menumpang tangan baru dikatakan mereka menerima Roh Kudus? Saudara, dalam Kisah pasal 8 sudah ada hamba Tuhan di sana. Hamba Tuhan itu bernama Filipus. Dia seorang penginjil, bukan rasul, tapi hamba Tuhan.
Dia sudah menginjil orang di sana, tapi orang di sana bertobat, tapi belum terima Roh Kudus. Sehingga para rasul sepakat utuslah Petrus dan Yohanes ke sana. Lalu mereka menumpangkan tangan, baru orang-orang di sana menerima Roh Kudus. Saudara, karena kalangan penyuka baptisan Roh Kudus ini sering mengatakan bahwa lihat itu kan ada tampung tangan baru orang terima Roh Kudus. Kita langsung bantah dengan ayat konteks yang sama. Bukankah Filipus seorang hamba Tuhan? Tapi kenapa dia sudah memberitakan Injil, orang bertobat Roh Kudus tidak turun melalui dia pendoa dan tumpang tangan? Kenapa harus Petrus dan Yohanes pergi ke sana? Ini jelas berarti ada maksud Tuhan yang khusus. Yang memang hanya khusus oleh para rasul. Tidak pernah ada satu ayat punya melegitimasi semua hamba Tuhan bisa tumpang tangan lalu Roh Kudus turun. Tidak ada. Dan Petrus Yohanes pergi ke sana juga bukan sebagai agen yang mengutus Roh Kudus. Mereka hanya mengkonfirmasi. Tapi Kristuslah yang mengutus itu. Bukan mereka. Jadi ini keliru sekali. Jadi kalau ada orang yang sok-sok mau tumpang tangan supaya orang terima Roh Kudus, bertentangan dengan ini. Karena Filipus bukan seorang rasul, maka gereja perlu dikonfirmasi oleh para rasul baru sah. Oleh karena itulah para rasul harus pergi ke sana untuk menumpangkan tangan. Pertanyaan berikut, mengapa dalam peristiwa yang lain bahkan sampai sekarang tidak dibutuhkan lagi para rasul? Saya katakan tadi, Yesus sebut itu adalah keterwakilan gereja hadir di seluruh dunia saat ini. Kitab suci sudah lengkap dikanonkan dan kita tidak perlu lagi kehadiran rasul secara fisik. Karena Alkitab yang sudah lengkap ini di dalamnya berisi dengan lengkap, sempurna ajaran-ajaran para rasul. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 20 bilang begini. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Perhatikan, dikatakan dibangun di atas dasar para rasul. Oleh karena itulah mengapa gereja harus berdiri kokoh di atas ajaran para rasul ini. Karena memang rasul peletak dasar. Sejak keempat peristiwa ini tidak pernah dicatat lagi terjadi pencurahan Roh Kudus melalui penumpangan tangan siapapun. Tidak ada. Hanya di situ. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau ada yang berani adakan kegiatan seperti itu, lalu bertindak sok-sok mengutus Roh Kudus, dia sudah mengambil posisi Yesus. Itu penghinaan itu. Penghinaan terhadap Yesus sebagai yang mengutus Roh Kudus. Saya sudah ulang-ulang dari berapa tahun yang lalu juga sudah begitu. Saya ingatkan baik-baik. Kalau yang masih ada yang kagum-kagum dan mujizat, cek itu hamba Tuhan tenar yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Yang sedikit-sedikit bikin siaran televisi yang sembuh dari ada di Kalimantan, ada di Kupang. Salah satu kata-kata dia yang saya rekam dan waktu itu saya betul-betul sangat tidak setuju dan sampai terjadi perdebatan di dalam rumah saya sendiri dengan orang tua saya yang juga suka melayani yang begitu-begitu waktu itu. Karena kata-katanya kalau Anda sungguh-sungguh beriman sakit apapun sembuh. Ternyata Tuhan buat perkara. Dia sakit sampai mati. Ini terkenal dulu siaran televisi semua penyembuhan dia paling terkenal. Dia sakit sampai mati. Padahal dia pun kata-kata, kalau Anda sungguh-sungguh beriman, sakit apa pun sembuh. Di mana kau iman yang kau bilang itu? Kau sakit sampai mati. Oleh karena itu jangan ajar orang putar balik. Iman tidak berarti harus sembuh dari sakit. Tapi iman itu bisa membuat Anda menjadi kokoh berdiri walaupun sakit. Anda bisa terus melayani Tuhan walaupun Anda sakit. Anda tidak mundur dari imanmu walaupun Anda sakit. Itu iman sejati. Bukan iman sejati membuat Anda pasti sembuh. Itu keliru. Faktanya dia mati dengan sakit. Ini sudah banyak hamba Tuhan yang sudah spektakuler seperti itu. Mereka mati dengan sakit semua. Saya kira ini cara Tuhan menelanjangi ajaran-ajaran salah. Harusnya Anda sadar sudah. Jangan mudah terpengaruh lagi dengan ajaran-ajaran macam begini. Pegang teguh kebenaran kitab suci.
Tuhan bisa buat mujizat? Bisa. Pendeta Adindi tidak anti mujizat. Tuhan bisa buat orang yang sakit sembuh? Bisa. Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Tapi ingat, itu kedaulatan Allah. Yang kalau dia mau dia kasih, kalau tidak, tidak. Itu bukan hakmu. Jadi ada hamba Tuhan baru saja tadi malam saya nonton, 3 hari lalu saya nonton. Bawa kesembuhan hak saudara. Saya kira dia sudah ambil, dia sudah bikin kita sejajar dengan Tuhan ini. Ini hak Tuhan, kasih kosong. Haknya, Tuhan harus kasih. Ini namanya simpan Alkitab di kolong meja, baru dipakai di otak yang sesat untuk putar balik jemaat. Caranya kita cari tahu dia sesat dari mana. Pakai Alkitab, jangan simpan di bawah. Lihat kata-kata dia ngomong benar Alkitabiah atau tidak. Nah saudara, kita kembali. Dikisahkan bahwa dalam teks yang kita baca kisah para rasul tadi, murid-murid sedang berkumpul di satu tempat, dan ketika mereka sedang berkumpul itulah terjadi yang namanya Pentakosta sejati. Nah kronologisnya kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ini kronologis Pentakostanya. Ada bunyi dari langit, ya, tiupan angin keras. Itu ayat yang kedua. Lalu yang kedua, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Tampak, ini bisa dilihat nih. Kan tampak toh? Masih terlihat. Ayat yang ketiga. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memenuhi mereka, turun dan memenuhi mereka. Kita bisa lihat dalam ayat yang keempat. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Roh Kudus mulai turun dan memenuhi mereka. Yang berikut. Bahasa lidah atau bahasa roh. Ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Ini kronologis ya. Ada tiupan angin keras, turun lidah-lidah api, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian mulai berbahasa roh atau berbahasa lidah. Mari kita lihat Bapak ya. Ada beberapa catatan penting bagi kita pagi ini. Tentang peristiwa Pentakosta yang sejati ini. Yang pertama. Ketika mereka mulai dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh atau berbahasa lidah. Yang pertama bahwa bahasa roh itulah bahasa-bahasa manusia yang sebelumnya tidak mereka kenal dan tidak pernah mereka pelajari dan juga tidak pernah mereka ajarkan. Ini poin penting pertama yang menjadi catatan kita yang harus kita pegang teguh. Bahwa dalam peristiwa Pentakosta yang sejati itu mereka berbahasa roh. Itu bahasa manusia yang sebelumnya mereka tidak kenal. Maksudnya mereka tidak pernah belajar. Dan mereka juga tidak ajarkan. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Bahasa roh itu diucapkan oleh para rasul. Dan bukan oleh semua orang yang hadir. Diucapkan oleh para rasul. Dan orang-orang yang hadir mendengarkan mereka berbicara. Lihat ayat 4 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Lihat ayat ke-6b. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Saya loncat ayat ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta maupun orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa yang kita temukan di sini? Jelas bahwa bahasa roh yang terjadi pada hari Pentakosta yang sejati itu berbeda dengan Pentakosta palsu ini. Berbeda dengan yang kita lihat. Oh ya marataka, oh sikar raba-raba, siki. Setelah dicek tidak ada satu bahasa pun di dunia ini yang pakai itu bahasa. Beda.
Bukan adindi yang bicara, ini firman yang bicara. Jadi kalau itu bukan bahasa yang dipakai di dalam dunia ini, itu bahasa dari mana? Roh halus. Bukan bahasa roh. Kalau bahasa roh, dikatakan jelas di situ. Orang Arab dengar dong bicara bahasa Arab. Orang Amnatun dengar dia bicara bahasa Amnatun. Ini contoh saja. Waktu itu Amnatun belum ada di sana kok televisi. Jadi jelas berbeda dengan bahasa roh yang kita dengar saat ini. Di mana bahasa roh mereka bunyinya sama semua. Satu sikar raba-raba, semua sikar raba-raba. Bahasa roh itu bisa dipelajari, lalu kata yang sama yang diulang-ulang. Anda mau percaya bahasa palsu itu atau percaya Alkitab? Yang ketiga, ini catatan penting yang ketiga dari peristiwa Pentakosta yang sebenarnya ini. Bahasa roh yang diucapkan adalah bahasa manusia. Itu prinsipnya, bukan bahasa roh halus tadi. Ya, itu bahasa manusia. Saya lihat di videonya Pak Muriwalu, dia lacak di Google ini bahasa. Tidak ketemu ini bahasa manapun di kolong langit di dunia ini. Saya bilang memang saya bisa ketemu. Itu bahasa khusus hanya yang punya kontak batin dengan roh halus saja. Karena kalau bahasa roh yang sejati itu pasti bahasa manusia yang dipakai di dunia ini. Kenapa itu harus bahasa manusia? Walaupun saya omong kelihatannya lucu, tapi ini penting. Kenapa harus bahasa manusia? Ada poin penting keempat. Bahasa roh itu berisi nubuat atau khotbah, pemberitaan Injil tentang karya dan anugerah Allah. Jadi bukan sembarang ucap. Lihat ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka siapa? Rasul-rasul itu berkata dalam bahasa kita sendiri. Lihat bagian terakhir. Tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi isi dari bahasa yang disebut bahasa lidah, bahasa roh ini adalah perbuatan besar Allah. Bukan tidak jelas sikar-raba-raba, siki-siki. Apa artinya? Kita yang mendengar coba cari tahu apa artinya. Tidak ada artinya. Tapi ini mereka mendengar tahu artinya. Itu perbuatan besar ajaib Allah. Jadi ini isinya khotbah. Isinya pemberitaan. Bukan putar balik. Lalu bandingkan kisah khotbah Petrus dalam kisah 2 ayat 14 sampai 40. Petrus bangkit dan berkhotbah dengan luar biasa. Jadi orang yang benar-benar menerima Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan dengan semangat dan berani memberitakan Injil. Seperti yang terjadi dalam kisah pasal 2. Bukan Injil diletakkan di bawah lalu yang dia tawarkan mujizat dan bahasa roh, mujizat bahasa roh. Bukan. Ya sudah dengar ya, bahasa roh yang sejati ini. Lihat ayat 11 ini kuncinya. Isinya tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi manusia ini. Prinsip yang kelima. Tidak semua orang yang memiliki Roh Kudus pasti berbahasa roh. Ini prinsip yang harus kita catat. Ada banyak orang mengatakan bahwa bahasa roh harus dimiliki oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka menggunakan kisah 2 ini sebagai dasar. Ini penafsiran yang salah. Mengapa? Karena kisah 2 ayat 4 dan juga kisah 10 ayat 46 adalah cerita. Suatu narasi. Bukan suatu didaktik. Bahwa ingat kalau lu menerima Roh Kudus pasti bahasa roh. Menerima Roh Kudus pasti bahasa roh. Tidak. Di Alkitab ada hal-hal yang bersifat naratif. Ada hal-hal yang bersifat didaktik. Ya. Jadi naratif itu dia menceritakan satu kisah yang terjadi saat itu. Sedangkan didaktik itu berisi ajaran, pedoman yang wajib harus kita lakukan atau pedomani seperti itu. Ya. Alkitab mencatat misalnya Lukas pasal 1 ayat yang ke-67, Sakaria penuh Roh Kudus tapi dia tidak berbahasa roh. Demikian juga dalam kisah 19 ayat 6, mereka penuh dengan Roh Kudus tapi tidak berbahasa roh. Stefanus dikatakan dalam kisah Stefanus kalau saudara baca, ya, kisah 7 ayat 55. Penuhlah Stefanus dengan Roh Kudus. Dia bahasa roh? Tidak.
Jadi kalau langsung membuat pernyataan kalau orang dipenuhi Roh Kudus pasti bahasa roh, ini ajaran yang turun dari mana? Ini pasti bukan dari atas. Kalau yang dari atas harus sesuai dengan firman-Nya. Jadi tidak ada satu pola yang persis sama yang dialami oleh semua orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada yang pola yang persis sama. Ya. Nah, tapi kalau ada yang mengatakan bahwa tidak harus, oke lah. Kita uji lagi pernyataan mereka tentang bahasa roh. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10 dan 28 sampai 30 dibilang begini. Sebab roh memberikan karunia berkata-kata dengan hikmat, dan roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Roh yang sama memberikan iman, dan ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dan ia memberikan karunia untuk menafsirkan roh, bahasa roh itu. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini ada banyak macam karunia. Maksudnya dari ayat ini. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu disebutkan. Ada yang mujizat, ada yang bernubuat, ada yang mengajar, ada yang konseling. Contoh konseling, semua orang bisa dikonseling. Coba tawar saya jadi konselor, bayar 500 juta saya tidak bisa. Saya tanya orang 2 kali tidak jawab, yang ketiga kali pun telinga berbunyi. Saya tidak bisa jadi konselor. Betul tidak? Konselor tidak boleh orang yang emosional macam begitu. Bimbing orang dengan orang bilang enak-enak, ini kita bahas, tanya 2-3 kali tidak jawab saya, pun telinga berbunyi. Tidak semua orang dikasih karunia yang sana, tidak semua orang cakap mengajar, tidak semua orang cakap berkhotbah, tidak semua orang bisa memimpin anak-anak seperti tadi, tidak semua. Jadi ada banyak karunia, tapi kenapa kok ini kelompok yang satu ini suka hanya bahasa roh saja? Saya tidak mengerti lagi, susahlah itu bahasa roh lagi, tapi suka hanya itu saja. Kenapa mereka tidak ada sak jemaat? Ayo kejar karunia mengajar, pengetahuan, ya kan? Supaya jemaat itu belajar kebenaran. Tidak didorong yang begitu-begitu, tapi yang dihotbahkan hanya bahasa roh, bahasa roh. Ya karena karunia yang bersifat spektakuler itulah yang banyak menarik orang. Hal-hal yang kelihatan spektakuler itulah yang membuat orang suka tertarik. Ini bahayanya. Makanya setan suka putar balik, kita pakai yang spektakuler. Nah saudara-saudara, prinsip yang berikut, ada aturan dalam penggunaan bahasa roh. Oke lah, bahasa roh. Saya juga tidak anti bahasa roh. Tapi ada aturan dalam penggunaan bahasa roh. Dalam 1 Korintus 12 ayat 16-17. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Ayat yang ke-33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Ayat yang ke-40 dari 1 Korintus 12. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Ada 3 aturan paling tidak dalam penggunaan bahasa roh berdasarkan 1 Korintus 12. Aturan yang pertama, dalam kumpulan jemaat atau ibadah jemaat atau kebaktian semacam ini, bahasa roh hanya boleh diucapkan 2 atau 3 orang. Tidak boleh lebih, apalagi rame-rame. Ini aturan Tuhan yang berikan. Bukan dikarang oleh pendeta Adindi. Tuhan yang berikan. Kecuali Anda tidak mengakui Alkitab firman Allah, oke lah. Tapi selama Anda mengaku Alkitab firman Allah, Anda harus taat pada aturan ini yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Disampaikan oleh Paulus. Hanya boleh 2-3 orang. Kalau rame-rame, jelas langgar aturan. Ini ajak semua orang, sekian puluh ribu hadir. Ayo bahasa roh. Bahasa roh, ini kan repot. Hadir dalam satu kumpulan jemaat, lagi penyembahan, kaget semua sudah sikar raba-raba, tambah histeri, tabanting semua di situ. Ini kita mau apa? Yang kedua, aturan kedua dalam ayat 27. Harus ada yang menafsirkannya.
Harus ada yang menafsirkan. Artinya apa? Kalau tidak ada yang tafsir, tidak usah ucap. Kalau kita baca di 1 Korintus 12 ayat 27. Yang ketiga. Yang ketiga. Kalau tidak ada yang menafsirkan, tidak boleh ada yang mengucapkan bahasa roh. Tapi harus berdiam diri, ayat yang ke-28. Jadi ini aturan bahasa roh. Dalam kumpulan jemaat hanya boleh 2 sampai 3. Jangan bilang 4 lagi. 3 sah. Yang kedua, harus ada yang tafsir. Yang ketiga, kalau tidak ada yang tafsir, tidak boleh ucap bahasa roh. Sekarang cek sudah, yang pakai bahasa roh ini. Langgar aturan atau sesuai ini aturan? Kalau langgar, yang dia langgar firman Tuhan, perintah Tuhan atau ajaran pendeta Adi, perintah Tuhan. Bukan ajaran seorang pendeta Adi. Apa tujuan dari aturan ini? Tujuan dari aturan ini ada dalam ayat 33 dan 34 tadi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tapi damai sejahtera. Segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu tujuannya. Makanya Paulus kasih ingat, bayangkan kalau orang baru pernah datang. Dia baru bertobat masuk Kristen hari ini. Sampai sini semua sikar raba habis. Dia bingung, dia bilang gila semua. Dia cara salah masuk Kristen. Keluar kembali pilih agama. Ini kayaknya gila. Kumpulan gila semua ini. Itu bukan kata-kata saya, itu kata-kata Paulus. Saya pakai bahasa sederhana menyampaikan ini. Jadi pertanyaannya, apakah yang terjadi pada hari Pentakosta itu? Pentakosta yang sejati itu. Yang terjadi adalah pembaptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Dalam pembaptisan mereka menerima Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus mereka menerima berbagai karunia. Dan yang terjadi lagi adalah pemberitaan Injil dengan semangat dan berani. Baik melalui bahasa yang disebut bahasa roh atau bahasa lidah tadi. Dan maupun dengan bahasa sehari-hari ketika Petrus berkhotbah. Yang berlaku di Yerusalem. Yerusalem satu kota yang besar. Banyak orang hadir di sana dari berbagai latar belakang. Sehingga bahasa roh itu digunakan karena ada banyak orang lain yang mungkin tidak mengerti bahasa Aram Ibrani. Dengan mendengar bahasa-bahasa mereka sendiri. Mereka mendengar tentang karya keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus Kristus. Dan terbukti hari itu 3.000 laki-laki dicatat, itu yang termasuk perempuan dan anak-anak bertobat. Itu luar biasa. Dan yang terjadi berikut adalah banyak orang bertobat karena mendengar khotbah pemberitaan Injil, bukan karena melihat mujizat. Saya catat sekali lagi. Mereka sudah lihat mujizat, yang ada mereka sindir. Itu mabuk. Tapi waktu dengar khotbah, bertobat. Waktu dengar khotbah Petrus, bertobat. Berapa orang? 3.000 laki-laki. Yang dicatat itu, belum termasuk perempuan anak-anak. Jadi yang membuat orang bertobat, khotbah, pemberitaan Injil. Roma berkata, iman lahir dari pendengaran akan kitab suci. Itulah yang membuat saya menulis bahwa pemberitaan Injil jauh lebih penting daripada mujizat. Iman yang dibangun di atas mujizat, iman yang rapuh. Ada mujizat dia percaya, tidak ada mujizat selesai. Tapi iman yang dibangun di atas dasar kitab suci, pengajaran yang kokoh, tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian, apa penekanan dan tujuan utama daripada Pentakosta? Banyak orang kalau membahas Pentakosta selalu menekankan bahasa roh, seperti saya katakan tadi. Padahal sebetulnya yang paling ditekankan dalam Pentakosta bukan bahasa roh, tapi yang paling utama dan paling penting adalah pemberitaan Injil. Itu yang paling penting. Catatan penting bagi kita tentang tujuan utama dari Pentakosta adalah yang pertama, pemberitaan Injil. Kita lihat bandingkan dengan Lukas 24 ayat 47 sampai 49 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ayat yang ke-1 ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi hal janji tentang Roh Kudus yang digenapi dalam peristiwa Pentakosta itu, tujuannya adalah kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Saksi berarti memberitakan tentang apa yang dia lihat, yang dia dengar. Tentang karya yang dikerjakan Yesus. Berarti ini Injil. Ini Injil. Ini karya terbesar ini yang harus kita beritakan. Sebagai orang-orang yang dikatakan menerima dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Cek pemberitaan Injil apa yang ada dalam fenomena-fenomena KKR penyembuhan ilahi. Tidak ada. Yang mereka beritakan hanya Yesus sebagai pembuat mujizat. Mereka tawarkan begitu murahnya seperti orang jual ikan atau daging babi di pinggir jalan. Ada yang jual 100.000, ada yang jual 50.000, murah-murah saja. Saudara, ini jelas sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Kalau demikian, mengapa peristiwa Pentakosta itu terjadi Basro? Kenapa harus terjadi Basro? Saudara, bahasa adalah sesuatu yang paling menjadi penghalang bagi pemberitaan Injil. Kalau kendala bahasa. Coba kalau kita tidak mengerti bahasan, datang tiba-tiba satu orang dari Afrika sana berdiri khotbah sini, kita semua tidak ada yang mengerti, kira-kira jadi apa sudah? Kita duduk mangut-mangut, dia pikir kita ada mengerti dengan baik. Padahal kita bilang ini orang tahu omong apa. Saya alami kisah nyata. 31 Oktober tahun 2010 saya diminta khotbah KKR di sebuah gereja di Amnuban Timur. Gereja Gemit Immanuel Pili, Amnuban Timur. KKR Reformasi. Saya sampai di sana karena tiba-tiba langsung kondisi fisik kurang sehat. Saya istirahat di rumah daripada penanggung jawab gereja. Lalu mereka kasih tahu pendeta datang, pendeta lupa kasih tahu konteks jemaat. Nah, saya bikin khotbah macam kesana khotbah di GKIN sekarang ini. Dan yang pernah ikut saya KKR dan Pak Estra pasti ingat waktu kita KKR di Tua Pakas. Saya langsung bangun bisik di telinga Pak Estra waktu Pak Estra lagi khotbah. Karena saya ingatkan Pak Estra karena apa yang saya alami di Pili waktu itu. Saya khotbah 2 jam, saudara, isi 2 jam. Sakit pun saya dengan semangat 45 berapi-api. Turun dari mimbar anak-anak dari sepung yayasan kayak apa semua. Bapak tadi dong ada omong. Bilang apa? Bapak omong apa dong tidak mengerti. Karena dong tidak tahu bahasa Indonesia Bapak. Habis KKR saya bilang, Bang Pendeta di sini orang, aduh Bapak maaf saya lupa kasih tahu Bapak dari awal. Anak sekolah yang 10 orang saya di sini. Mam Pendeta, jadi 2 jam dari tadi saya khotbah ini. Ini semua yang penuh, ini manggut-manggut, saya ada pikir, ada mengerti, tahu-tahu tidak. Ini nyata, bukan saya ngarang-ngarang. Saya waktu di Oepliki, saya khotbah malam pertama, malam kedua Pak Estra, itu kita KKR di sana, bawa bantuan semen sama-sama dengan Pak Estra, dengan tim dari Malang juga baru pulang dari Rote, kita rame-rame sana. Saya maju ke samping mimbar, saya satu ayat sah. Tebu babat ke di GKIN, dong begini-begini mah tidak ada yang mengerti. Pak Estra langsung mengerti, saya maksud beliau hajar itu satu ayat dan tantang dan banyak yang bertobat itu malam. Saya langsung jangan bahas panjang ke di GKIN Papa. Bahasa ini bisa menjadi kendala, ini sesama kita orang sini, bahasa sudah jadi kendala. Saya Rote, mereka Timur, bahasa Dawan. Rote saja ada beragam lagi. Jadi karunia bahasa roh ini berkaitan dengan pemberitaan Injil. Murid-murid berbicara dalam beragam bahasa. Ini sebagai satu konfirmasi. Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Karena seluruh manusia di kolong langit membutuhkan Injil untuk selamat. Itu maksudnya. Bukan berbicara bahasa tanpa arti. Inilah penekanan penting dari Pentakosta sejati. Orang yang mengalami Pentakosta ini harusnya dia punya semangat yang tinggi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Saudara, penekanan terakhir yang kita perlu lihat adalah di dalam Pentakosta sejati, mujizat. Tolong dengar baik-baik kata-kata saya. Mujizat, kesembuhan dan lain-lain tidak mendapat tempat yang utama, tapi Injil. Sekali lagi.
Waktu murid-murid menerima karunia yang luar biasa spektakuler itu, tidak membuat orang-orang itu bertobat. Tapi waktu Petrus mulai bangkit dengan semangat, dia berkhotbah tanpa mic. Petrus berkhotbah tanpa mic, saudara. Saya lagi membayangkan dia teriak kayak apa sampai 3.000 orang ini bisa bertobat. Tapi Petrus dengan semangat luar biasa berkhotbah, mulailah bertobat. Mujizat tidak membuat orang bertobat. Tetapi Injil menyebabkan orang bertobat. Mereka menyerahkan diri kepada Yesus. Lahirlah gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak lahir dari mujizat. Gereja mula-mula tidak lahir dari peristiwa-peristiwa spektakuler yang dimana banyak orang mati dan bangkit dan sebagainya. Gereja mula-mula lahir dari pemberitaan Injil yang murni, yang diberitakan oleh para rasul. Karena itu sekarang kita lihat, inilah Pentakosta sejati. Dari sini Anda sudah bisa melihat Pentakosta, pencurahan yang ada, semuanya tidak sesuai dengan kitab suci. Kalau tidak sesuai, Anda pilih mana? Anda masih mau ikut hanya karena alasan jutaan umat? Anda masih mau pilih karena Anda melihat orang yang lumpuh berjalan, buta melihat? Anda sedang dikecoh oleh iblis. Kembali pada kebenaran, berpegang teguh pada kebenaran, beritakan kebenaran, supaya dunia kembali kepada kebenaran yang sejati. Amin untuk firman Tuhan.